Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Kata pengarang kitab Matan al-Ajuramiyah yaitu Ibnu Ajuram As-Sinhaji rahimallahu ta'ala, bab tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa walismul marfu' alladhi lam yudhkar ma'hu fa'ilu, yaitu adalah isim yang dirafa'kan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Ini istilah ulama zaman dulu ya. Para ahli nahwu zaman dulu mengatakannya seperti ini. Al maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Panjang gitu ya, ribet. Makanya para ulama mutaakhirin mengatakannya sebagai naibul fa'il. Biar simple. Karena hakikatnya sama. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya ya disebut dengan naibul fa'il, pengganti fa'il. Karena pada hakikatnya maf'ul ini menggantikan posisi fa'il ya. Maf'ul yang awalnya mansub menjadi marfu', makanya disebut sebagai naibul fa'il. Fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih, wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Maka jika fi'ilnya fi'il madhi, didomakan huruf pertamanya dan dikasrokan satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Dan jika ya fi'il mudhari, didomakan huruf pertamanya dan dikasrokan apa yang sebelum akhirnya. Misalnya fi'il madhi doroba, didomakan awalnya du, dikasrokan huruf sebelum huruf yang terakhir. Kalau hurufnya ada 3, otomatis yang dimaksud adalah ro ya. Asalnya doroba jadi duriba. Kemudian fi'il mudhari'nya ya yadribu, didomahkan yudribu. Kemudian huruf yang sebelum huruf terakhir yaitu huruf ra difathahkan yudrabu. Jadi asalnya daraba yadribu menjadi duriba yudrabu. Nasara yansuru nusira yunsaru. Sami'a yasma'u sumi'a yusma'u. Dan Masya Allah ya, ini salah satu kecerdasan yang dimiliki oleh Ibnu Ajuram As-Sinhaji rahimallahu ta'ala. Ketika beliau membahas tentang fi'il majhul, beliau langsung menyebutkannya bahkan pada judulnya ya. Mulai dari judulnya ada fi'il majhulnya lam yusamma. Kemudian pada kalimat pertama ada lagi walismul maf'ul ladzi lam yuzkar. Kemudian ada lagi dumma awwaluhu kusira ya. Dumma awlu futiha maqabla akhiri. Ini diantara kejeniusan beliau dalam menyusun kitab ini gitu ya. Tidaklah beliau membahas satu bab kecuali beliau langsung berikan contohnya langsung ya dalam bab tersebut. Ini kelebihan yang dimiliki oleh beliau. Nah, wa huwa ala qismaini dhahirun wa mudmarun, dan naibul fa'il itu ada dua macam, ada yang zahir, ada yang dhamir. Fa dhahirun nahwu qalika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Maka naibul fa'il yang zahir contohnya perkataanmu Zaid telah dipukul, Zaid sedang dipukul. Amr dimuliakan dan Amr sedang dimuliakan. Jadi naibul fa'il itu ya adalah pengganti dari ya fa'il. Asalnya dia maf'ul. Lalu dia menggantikan posisi fa'il, makanya kenapa dia marfu. Misalnya asalnya ya kan duriba zaidun asalnya bisa jadi daraba aliyun zaidan. Daraba aliyun zaidan. Ali memukul Zaid. Ketika diubah ke dalam bentuk pasif, maka pelakunya nggak disebutkan. Langsung korban yang disebutkan. Maka menjadi duriba zaidun. Nah, bahasa Arab ini beda dengan bahasa kita atau bahasa Inggris gitu ya. Kalau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu masih memungkinkan kita menyebutkan pelakunya ya. Zaid dipukul oleh Ali, atau oleh Ali itu boleh dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab nggak boleh ya. Dalam bahasa Arab pilihannya kalau mau menyebutkan fa'ilnya maka dia harus kalimat biasa ya. Kalau kalimatnya majhul ya, misalnya fi'il yang digunakan majhul, maka nggak boleh sama sekali menyebutkan pelakunya ya. Nah, wal mudmarus na'asyara nahu qalika duribtu wa duribna wa duribta wa ma asbah dzalika. Dan naibul fa'il yang domir ada 12. Contohnya perkataan muduribtu.
Kalau dorobtu artinya saya memukul, ya. Kalau duribtu saya dipukul. Duribna kami dipukul. Duribta kamu dipukul. Wama asybah dzalika, dan contoh yang seperti itu. Naam. Qala syarih waffaqahullahu dzakara al-musannif rahimallahu saniya marfu'atil asma'i wa huwa al-fa'ilu alladhi lam yusamma fa'iluhu wa ghayruhu yusammihi naibal fa'ili wa huwa alladhi istaqarra alaihi al-istilahu. Ini salah ketik ya. Harusnya wa huwal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini salah ketik ini. Wa ghairuhu yusammihi naibal fa'ili wa huwa alladzi istaqarra alaihi al-istilahu. Berkata pensyarah kitab ini yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, semoga Allah memberikannya taufik. Musannif telah menyebutkan ya isim-isim yang dirafa'kan yang kedua, yaitu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Dan selain beliau menamakannya dengan naibul fa'il. Dan itu adalah istilah yang banyak dipakai, istaqarra itu sudah kan mantap gitu ya. Jadi itu adalah istilah yang banyak ditetapkan ya oleh para ahli nahwu. Karena memang kalau kita bilangnya al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu ini kepanjangan, ribet gitu ya. Makanya istilah naibul fa'il lebih populer digunakan sekarang. Wa sammahu al-mutaqaddimuna al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu li'annahu kana fil asli maf'ulan. Falamma hudifa al-fa'ilu uqima maqamahu wa haddahu biqaulihi wa huwa al-ismul marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Para ulama ya mutaqaddimin ya menamakannya dengan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya karena sebenarnya dia pada asalnya adalah maf'ul. Jadi asalnya maf'ul. Daraba Aliyun Zaidan. Zaidan asalnya maf'ul bih. Falamma hudifal fa'il, maka ketika fa'ilnya dibuang, ya alinya dibuang, uqima maqamahu, maka Zaid menempati tempatnya. Ya karena fa'il itu marfu, maka yang menggantikan posisi marfu harus marfu juga. Ya, jadi itu ya sejarahnya kenapa naibul fa'il marfu. Padahal dia awalnya mansub. Wa haddahu, kemudian beliau yaitu Ibnu Ajuram membatasi definisi naibul fa'il sebagai isim yang dirafa'kan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Dan memang ini kaidah. Jadi memang nggak boleh menyebutkan fa'il pada kalimat yang majhul. Pada kalimat pasif dalam bahasa Arab sama sekali nggak diizinkan menyebutkan fa'ilnya. Wa huwa mabniun ala salasati usulin, dan dia dibangun atas 3 pondasi. Al-awwalu annahu ismun fala yakunu fi'lan wala harfan. Pondasi yang pertama, naibul fa'il itu harus isim. Maka nggak boleh fi'il, tidak boleh pula huruf. Wasani annahu marfu'un fala yakunu mansuban wala mahfudhan. Yang kedua, ya naibul fa'il itu harus marfu', maka nggak boleh mansub atau majrur. Wasalisu anna fa'ilahu la yudhkaru ma'ahu bal yuhdaful fa'ilu wa yuktafa anhu bil maf'uli. Yang ketiga, ya fa'ilnya itu tidak boleh disebutkan bersamanya, bahkan fa'ilnya itu dibuang dan dicukupkan ya dengan maf'ulnya saja. Nahwu qaulihi al-mujrimuna fi qaulillahi ta'ala ya'raful mujrimuna bisimahum, ya Ar-Rahman ayat 41. Fal mujrimuna naibu fa'ilin. Contohnya perkataan Allah Subhanahu wa taala al-mujrimun di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya'raful mujrimuna bisimahum, ya. Orang-orang yang berbuat kejahatan itu dikenali dengan tanda-tanda mereka, dengan ciri-ciri mereka. Surah Ar-Rahman ayat 41. Maka al-mujrimun di situ sebagai naibul fa'il. Naam. Wa aslul kalami ya'riful malaikatul mujrimina bisimahum. Asal dari yu'raful mujrimun asalnya ya'riful malaikatul mujrimina, ya, fi'il mudhari, al malaikatu fa'ilnya, al mujrimina maf'ul bihnya, itu asalnya. Summa hudifal fa'ilu wa uqimal maf'ula wa uqimal maf'ulu maqamahu. Fasarat al jumlatu hiya al waridatu fi qawlihi yu'raful mujrimuna bisimahum, ya. Dan ya asalnya itu adalah ya'riful malaikatu, ya
Para malaikat mengenali orang-orang yang berbuat kejahatan dengan tanda-tanda mereka. Kemudian fa'ilnya dibuang, jadi al-malaikanya dibuang. Kemudian maf'ul bih, ya al-mujrimin, menempati tempatnya al-malaikatu yang marfu. Maka jadilah kalimatnya seperti yang ada dalam ayat yu'raful mujrimuna bisimahum. Wa taqaddama anna idkhal al-hukmi mimma yuntaqadu fil haddi fakana al-awla an yuqala fi ta'rifi wal ismu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Dan telah terdahulu pembahasan bahwasannya memasukkan hukum dari apa yang dikurangi, ya, dari pembatasan. Maka yang lebih utama kalau dikatakan pada definisinya huwal ismul ladzi lam yusamma fa'iluhu, dia adalah isim yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi nggak perlu lagi dibilang dia adalah isim yang marfu, ya, karena semuanya juga tahu bahwa naibul fa'il itu adalah isim yang marfu. Nah, wa taghyiru tarkibil jumlati bihadzfil fa'ili wa iqamatil maf'uli wa taghyiru tarkibil jumlati bihadzfil fa'ili wa iqamatul maf'uli maqamahu, harusnya iqamatil maf'uli maqamahu yujibu taghyira suratil fi'li. Dan perubahan susunan kalimat, ya, dengan membuang fa'il dan karena maf'ul bih menempati tempatnya fa'il, mewajibkan adanya perubahan pada fi'ilnya. Wa huwa alladhi dzakarahu al-musannifu biqoulihi fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu kusira ma qabla akhirih wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dan itulah yang disebutkan oleh musannif, kalau fi'ilnya fi'il madi didomakan huruf pertamanya, dikasrahkan satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Dan jika ya fi'il mudhari didomakan yang pertamanya, difathahkan satu huruf sebelum huruf yang terakhir, ya. Nah, fal fi'lul madi idza urida ini idza urida ya. Urida ya. Fal fi'lul madi idza urida hasfu fa'ilihi wa iqamatul maf'uli maqamahu. Ini kenapa beliau bilangnya maqamahu ya? Ini dari guru-gurunya dengarnya maqamahu ya. Karena kan kedudukannya, ya. Lazima dhammu awwalihi wa kasru ma qabla akhirih. Famasalan qauluka ahabbat tullabun nahwa fa'iluhu at-tullabu wal maf'ulu bihi huwa an-nahwa. Fa idza hudifa al-fa'ilu wa uqima al-maf'ulu mawdi'ahu qila uhibban nahwu fadumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih minal fi'li. Maka fi'il madi apabila dikehendaki ya membuang fa'ilnya dan maf'ul bih menempati tempat fa'ilnya, wajib mendomahkan huruf pertama dari fi'il tersebut dan mengkasrokan satu huruf sebelum huruf terakhir. Contohnya perkataan engkau ahabbatul labun nahwa. Para siswa ya menyukai pelajaran nahwu. Maka di sini fa'ilnya adalah tulab dan maf'ul bihnya adalah nahwu. Maka apabila fa'ilnya dibuang dan maf'ul bihnya menempati tempatnya, maka dikatakan uhibban nahwu. Ilmu nahwu itu disukai. Maka didomakan yang pertama, ya kan asalnya ahabba jadi u. Kemudian dikasrokan apa yang sebelum akhirnya dari fi'ilnya. Asalnya ahabba jadi uhibba. Nah. Wal fi'lul mudhari'u idza urida hadfu fa'ilihi wa iqamatul maf'uli maqamal fa'ili lazima dhammu awwalihi wa fathu ma qabla akhirih. Dan fi'il mudhari' apabila diinginkan membuang fa'ilnya dan maf'ul bih menempati tempat fa'ilnya, maka wajib menambahkan huruf pertamanya dan memfathahkan apa yang sebelum akhirnya. Famasalan jumlatu yuhibbu tullabun nahwa fatullabu fiha fa'ilun wan nahwa maf'ulun bihi
فإذا أريد حذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه صارت الجملة يحب النحو وضم أوله وفتح ما قبل آخره. Maka contohnya kalimat para siswa sedang menyukai ilmu nahwu, maka tulab di situ adalah fa'il dan nahwa adalah maf'ul bi. Maka apabila dikehendaki membuang fa'ilnya, lalu maf'ul bi menempati posisi fa'ilnya, jumlahnya menjadi yuhabbun nahwu. Ya, jadi didomahkan huruf pertamanya asalnya yuhibbu, karena udah doma ya udah doma aja, yu gitu ya. Kemudian yang kedua difathahkan, ya asalnya yuhibbu jadi yuhabbu, yuhabbun nahwu ya. Nah. Fal fi'lul madhi wal mudhari'u idza urida bina'ul jumlati li naibil fa'ili ishtaraka fi dhammi awwalihima waftaraqa fi hukmi ma qabla al-akhiri wa fil fi'lil madi yuksaru ma qabla akhirihi wa fil mudhari yuftahu ma qabla akhirihi. Maka fi'il madi dan fi'il mudhari apabila ya dikehendaki untuk membuat kalimatnya menjadi kalimat untuk naibul fa'il, ya artinya dirubah menjadi fi'il bina majhul, ishtaraka, keduanya sama-sama didomahkan awalnya. Jadi mau madi mau mudhari, ciri khas dari yang majhul adalah depannya dhammah ya. Karena sama-sama dhamma awaluhu. Dan berbeda pada hukum yang sebelum akhirnya. Karena kalau fi'il madi dikasrokan apa yang sebelum akhirnya, dan fi'il mudhari difathahkan apa yang sebelum akhirnya. Jadi kalau depannya sama-sama didomahkan. Bedanya nanti kalau fi'il madi itu kasroh, kalau fi'il mudhari fathah sebelum akhirnya. Wa yusammal fi'lu fi kullin mabniyan lil majhuli likauni jahalatil fa'ili hiya aksaru asbabi bina'il fi'li li ghairi fa'ilihi ya. Dan dinamakan ya fi'il semuanya itu ya, mau yang madi yang mudhari namanya fi'il mabniyun lil majhul karena keadaannya ya jahalat ya. Fa'ilnya tidak diketahui, merupakan sebab yang paling banyak dibentuknya fi'il untuk yang tidak ada fa'ilnya. Jadi karena kebanyakan kalimat pasif itu dikarenakan memang tidak diketahui fa'ilnya, maka ya namanya fi'il bina majhul, mabniun lil majhuli ya. Nah, meskipun memang kalau kita rinci ya, fi'il majhul itu ya, kalimat pasif itu bisa punya 3 makna. Makna yang pertama, pelakunya sudah diketahui. Misalnya dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa, yang manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Maka kita semua tahu bahwasanya menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana yang pertama, pelakunya sudah masyhur. Semua orang juga tahu bahwa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari kalimat pasif ya, fi'il bina majhul. Mana yang kedua ya adalah memang enggak tahu sama sekali ya. Misalnya kita mendengarkan kabar duriba Zaidun. Zaid telah dipukul ya. Siapa yang mukul? Enggak tahu. Yang penting ya Zaid dipukul. Kita harus segera bantu. Nah, ini namanya emang enggak diketahui pelakunya. Atau yang ketiga, sebenarnya pelakunya diketahui tapi enggan menyebutkannya. Ya, entah karena takut atau karena sungkan atau karena malas gitu ya. Ya, jadi karena malas menyebutkan fa'ilnya atau takut gitu ya, takut malah ditabok juga. Dipukul juga sama yang mukulnya si Zaid. Ya, maka si pemberi informasi hanya mengatakan duriba Zaidun tanpa menyebutkan siapa pelakunya. Yaitu 3 makna dari fi'il bina majhul ya. Nah, wala yanhasirus sababu fil jahalati. Akan tapi sebabnya itu tidak terbatas hanya pada kejahilan saja. Jadi kata beliau, enggak mesti bahwa fi'il bina majhul itu tidak diketahui pelakunya. Walidzalika rubbama ubbira biqauli
al-fi'lul mabniu li ghairil fa'ili. Oleh karena itu, ya barangkali lebih cocok kalau diistilahkan dengan ucapan al-fi'lul mabniu li ghairil fa'ili. Ini apa namanya? Lebih aman dan lebih mewakili ketiga makna fi'il majhul yang Ane jelaskan tadi. Jadi kata beliau lebih cocok sebetulnya ngomongnya al-fi'lul mabniu li ghairil fa'ili. Karena enggak semua fi'il majhul itu karena tidak diketahui pelakunya. Bisa jadi pelakunya malah sudah masyhur atau memang lagi nggak pengen nyebut namanya aja, ya karena takut atau karena sungkan, ya. Naam. Wa huwa ammu, ya. Dan istilah itu lebih umum, ya. Lakinnal jari katsiran inda nahwiyina tasmiyatuhu fi'lan mabniyan lil majhuli li ajlil gharadil madhkuri. Akan tetapi yang berlaku secara mayoritas, ya, menurut para ahli nahwu adalah penamaannya dengan fi'il mabniun lil majhuli. Makanya kita kalau mi'rab misalnya duriba zaidun, kita katakan fi'lun madin mabniun majhuli, mabniun al fathi, ya. Yudrabu zaidun, yudrabu fi'lun mudhari'un mabniun majhuli marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kenapa yang populer penyebutan itu? Ya tadi li ajil gharadil mazkur. Ya karena tujuan yang telah disebutkan tadi. Ya karena alasan yang telah disebutkan tadi bahwasanya memang kebanyakan fi'il bina majhul itu memang karena pelakunya tidak diketahui, ya. Nah, wa fi abniyatil fi'li lil maf'uli ma yakunu ala ghairi ma dzukira min at-taqriri mimma mahalluhul mutawwalatu, ya. Dan pada penyusunan fi'il lil maf'ul, ya maksudnya fi'il bina majhul, pada apa yang tidak disebutkan oleh musannif, ya, merupakan sesuatu pembahasan yang tempatnya itu adalah di kitab yang panjang-panjang, ya. Jadi beliau nggak mau berpanjang lebar di sini, ya, membahas kenapa cocoknya itu sebenarnya istilahnya fa'il mabniun lil ghairil fa'il. Ini bukan tempatnya di sini. Ya udah, pokoknya kita terima saja istilah yang digunakan oleh para ahli nahwu, ya, fi'il mabniun lil majhuli. Nah, wala yakunu naibul fa'ili ma'a fi'li amrin abadan li'annahu la yakunu illa li syai'in ma'lumin fala yumkinu an ta'tiya bi fi'li amrin wa tabniyahu lil maf'uli wa yati naibul fa'ili ba'dahu abada, ya. Dan tidak mungkin naibul fa'il itu bersama dengan fi'il amr selama-lamanya. Jadi yang namanya fi'il yang bisa dirubah ke bentuk pasif hanya fi'il madhi sama fi'il mudhari saja. Fi'il amr selamanya nggak bisa dirubah ke bentuk pasif. Ya, lagian kalau dari sisi makna gitu kan, kalau membacakan dibaca. Kalau bacalah kan nggak mungkin kita bilang dibacalah. Enggak, ya. Makanya nggak berlaku fi'il mabni lil majhul untuk fi'il amr. Li'annahu, ya, karena fi'il amr itu, ya, selalu untuk sesuatu yang telah diketahui, ya. Karena kalau kita katakan ijlis, orang paham, duduklah engkau, ya, uktub, tulislah olehmu, ya. Jadi itu sesuatu yang sudah dipahami. Maka tidak mungkin engkau mendatangkan fi'il amr dan engkau bentuk dia menjadi fi'il bina majhul, kemudian datang naibul fa'il setelahnya selama-lamanya. Jadi nggak mungkin ada fi'il amr setelah itu ada naibul fa'il, ya. Nah, mungkin, ya, karena yang namanya perintah itu fa'ilnya udah sepaket dengan perintah. Kan idrib itu maknanya idrib anta. Ya kita nggak bisa membuang takdir mana antanya, itu udah melekat pada dirinya. Makanya nggak ada istilahnya fi'il amr itu mabni lil majhul, ya. Nah, summa dzakara musannifu anna naibal fa'ili alladhi sammahu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu qismani dhahirun wa mutmarun wa saqa amsilatuhuma, ya. Kemudian musannif menyebutkan bahwasanya naibul fa'il yang beliau namai dengan maf'ul yang tidak sebutkan fa'ilnya itu ada dua. Yang pertama dhahir dan yang kedua dhamir, dan beliau telah menyebutkan contoh-contohnya, ya. Wa saqa amsilatuhuma. Wal mutmarus 12 naw'an kal mutaqaddimi fil fa'ili wa kulluha dhamair mabniyatun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Dan dhamir itu ada 12 macamnya.
sebagaimana telah terdahulu di pembahasan tentang fa'il. Dan semuanya adalah domir yang mabni pada keadaan rafa sebagai naibul fa'il. Ya misalnya duribtu, kalau kita mau i'rab ya duribtu fi'lun madin mabniun majhuli mabniun ala sukun wa ta'u dhamirun muttasilun mamniun ala dhammi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Ya kayak gitu caranya. Wa kana al-aula fil qismati an yaj'alahu qismaini, dan yang lebih utama dalam masalah pembagian naibul fa'il itu harusnya beliau menjadikannya jadi dua kelompok. Jadi sama-sama menjadikannya dua kelompok, cuma kata beliau ahaduhuma as-sarihu wa huwa adh-dhahiru sawa'un kana dhamiran aw ghairuhu wa hadduhu ma dalla ala musamma bila qaidin aw ma'a qaidi takallumin aw khitabin. Jadi harusnya beliau membagi naibul fa'il menjadi shari dan muqaddar, bukan zahir dan dhamir. Ya. Apa itu shari? Shari itu ya zahir, sama saja baik zahirnya itu dari bentuk dhamir atau dari yang selainnya. Dan batasannya adalah segala sesuatu yang menunjukkan atas yang dinamainya dengan tanpa adanya ikatan atau dengan ikatan takallum. Takallum itu orang yang bicara, al-khitabin yang diajak bicara. Ini udah kita jelasin kemarin gitu ya. Jadi mau duriba zaidun atau duribta itu sama-sama kita bilang shorih. Duriba zaidun mana naibul fa'ilnya? Zaidun, jelas ada zaidunnya. Duribtu atau duribta ini bilangnya shorih. Kenapa? Karena naibul fa'ilnya jelas tuh ada taknya. Nah yang kedua wasani al-muqaddaru, yang kedua adalah muqaddar ya. Apa itu muqaddar? Wa huwa madalla ala musammahu ma'a qaidi ghaibatin ay ghiyabin. Muqaddar adalah segala sesuatu yang menunjuki atas yang dinamainya bersamaan ada ikatan ghaibah ya. Kita ganti orang ketiga. Wal muqaddaru wal mustatiru ya. Dan yang maksud dengan muqaddar adalah dhamir mustatir. Mislu qaulillahi ta'ala wa qila ya ardu. Fanaibul fa'ili dhamir mustatirun taqdiru huwa ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala wa qila, dan dikatakan wahai bumi ya, maka naibul fa'ilnya dalam kalimat ini qila adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa. Jadi jangan dibilang naibul fa'il itu terbagi menjadi dhahir dan dhamir ya, karena nanti kurang jelas. Kata beliau baginya jadi shari sama muqaddar aja. Pokoknya shari itu yang fa'ilnya jelas-jelas bisa kita lihat, dan biasanya berlaku untuk dhamir mutakallim sama dhamir ghaib. Kayak misalnya kalau misalnya kita tasrif gitu ya, duriba, duriba, duribu, duribat, duribata, duribna, duribta, duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma, duribtuna, duribtu, duribna. Maka semua yang dhamirnya mutakallim kan berarti duribtu sama duribna ya. Kemudian yang dhamirnya mukhatab ya, berarti dari anta sampai antuna ya. Itu semuanya dibilangnya adalah shari ya. Karena ada dhamirnya jelas. Sementara yang mustatir itu namanya muqaddar ya. Tapi ya seperti yang saya katakan, ini bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan, karena istilah ini sudah masyhur sekali ya. Istilah membagi naibul fa'il menjadi dhahir dan dhamir ini sesuatu yang diterima oleh para ahli nahwu ya. Nah, sampai di sini semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.